Apa itu OB? Apakah mungkin Officer of the British Empire? Atau mungkin bahkan Operasi Barisan Elementer? Atau mungkin Outcome-Based Education? Yaps, betul sekali. Di sini kita tidak akan membahas mengenai Officer of the British Empire, ataupun mungkin kita akan membahas dengan hal-hal yang berbau matematika seperti Operasi Barisan Elementer. Tapi di sini kita akan membahas mengenai Outcome-Based Education. Dalam bahasa Indonesia, OB atau Outcome-Based Education disebut dengan pembelajaran berbasis luaran. OB ini adalah sebuah pendekatan pendidikan atau metode pembelajaran yang dimana luarannya menjadi lebih fokus dan hasilnya dapat dilihat dalam proses belajar. Misalnya, prestasi mahasiswa di akhir perkuliahan dan pada indikator lulusannya. Sebagian orang mungkin belum mengenal apa itu OB. Namun, OB kini banyak diperbincangkan oleh perguruan tinggi. OB juga menjadi topik dalam sebuah debat legislatif dan pada acara-acara nasional. Namun, OB ini kadang menghasilkan sebuah kesalahpahaman, misrepresentation, and misunderstanding, sehingga menimbulkan berbagai dugaan. Unfortunately, these misconceptions fuel criticism and organized political opposition to OB, as well as helmet further confusion and misunderstanding. Saya, Risma Widanti Mulyana, akan membahas tentang chapter 3 mengenai why all the controversy about OB. Sebagai tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran oleh dosen Profesor Dr. Dasim Budimansyah, MSI. Kemudian ada Ibu Siti Komaria, MSI PhD, dan juga Ibu Nindita Fajria Utami, MPD. Dengan lebih fokus pada pembahasan apa sih yang ingin dicapai oleh lawan dan kritikannya dengan menggagalkan upaya reformasi outcome-based, dan apa hal-hal yang menjadi keberatan? Apa hal yang menjadi keberatan bagi suatu kelompok terhadap reformasi outcome-based? Let's go! Pertama, apa yang ingin dicapai oleh lawan dan kritikannya dengan mengagalkan upaya reformasi outcome-based? Upaya jurnalis dari berbagai media mengalami kebingungan terhadap pertanyaan tersebut. Banyak juga para pemimpin yang menyangkal, sehingga menghasilkan dugaan-dugaan yang bervariasi. Namun, secara garis besar, dugaan yang paling menonjol adalah: pertama, mengurangi pengaruh pemerintah negara bagian dan negara federal atas kebijakan dari program pendidikan lokal. Kedua, membalikan pengaruh internasionalis dan pemikiran global dalam kurikulum dan politik. Ketiga, menghilangkan semua pengaruh filosofi zaman baru dan praktik dari kurikulum sekolah umum atau di masyarakat luas. Keempat, memulihkan lembaga sosial, politik, dan pendidikan yang pro-filosofi Kristen. Kelima, mengambil alih dewan sekolah setempat untuk mencapai representation yang diinginkan, yang lain sebagai langkah pertama untuk mengendalikan agenda politik dan filosofi negara. Keenam, mendirikan organisasi politik sebagai akar rumput yang kuat untuk membentuk hasil pemilu dan kebijakan lokal, negara bagian, dan juga agenda nasional. Ketujuh, mencegah sekolah umum yang mana terlihat sebagai pelarutan atau penekanan tradisional, karena itu tidak dibenarkan pada egalitarianisme. Kedelapan, mencegah sekolah negeri dari peningkatan. Dengan demikian, memperkuat argumen untuk alternatif sekolah swasta dan sistem kupon yang didukung oleh pajak. Sekarang kita beralih ke fokus pembahasan yang kedua. Apa hal yang menjadi keberatan bagi suatu kelompok terhadap reformasi outcome-based?
Ada dua aspek dari pertanyaan ini. Di satu sisi, daftar keberatan mereka mencakup banyak sekali hal yang tidak ada hubungannya langsung dengan OB, tetapi bertentangan dengan pendidikan seks dan filsafat mereka, global belajar, dan ruang kelas yang tidak bertingkat. OB sering digunakan sebagai label catch-all untuk semua praktik pendidikan progresif dan reformasi. Dari isu-isu yang berkaitan dengan OB, rupanya terdapat kekhawatiran dan kritik yang tampaknya berputar di sekitar 9 tema yang berbeda, tetapi saling terkait. Yang pertama, apa hasilnya? Yang kedua, substansi versus simbolisme. Yang ketiga, apa OB itu? Keempat, kontrol dan akuntabilitas pemerintah. Yang kelima, filsafat dan pandangan dunia. Yang keenam, terbukti versus eksperimental. Yang kedelapan, standar versus kesuksesan. Dan yang kesembilan, peluang instruksional. Seperti apa yang disarankan dari bab 3 sampai bab 5, OB sebenarnya menawarkan banyak hal yang diinginkan oleh para kritikus, tetapi saat ini masih mengalami salah paham, termasuk model implementasi tradisional yang cocok dengan mereka yang menjadi preferensi terkuat. Sekarang ini, kecepatan pemanfaatan teknologi dan produksi inovasi berkembang sangat pesat, sehingga memunculkan kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan SDM di dunia kerja dan masyarakat. Tantangan pendidikan abad 21 adalah peran dan strategi dalam menjembatani kesenjangan antara proses pendidikan di perguruan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan inovasi. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewadahi tantangan abad 21 itu adalah outcome-based education atau OB. OB adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan juga efektif. OB berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dan rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur penilaian, dan lingkungan atau ekosistem pendidikan. Maka, perlu adanya sosialisasi tentang OB ini agar tidak menimbulkan banyak kesalahpahaman lagi. Sehingga diharapkan para lulusan itu dapat bersaing di era industri 4.0.